Bismillahirrahmanirrahim. Ke dunia, kemudian dia meninggal lagi, maka dia akan berharap untuk mengejar satu hari dari Ramadan. Ini hari yang sangat mahal, teman-teman sekalian. Hari ini puasa ke-29 dan malam ke-30. Dan insya Allah besok kita akan masuk ke puasa kita yang terakhir di tahun ini, 1441 Hijriah, dan kurang lebih di tahun Masehi 2020 insya Allah. Dan kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan dan istiqamah, serta seluruh amal soleh yang kita kerjakan diterima, serta dosa-dosa kita dimaafkan. Dan kami pun bersama seluruh kru KHB mengucapkan tentunya selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh kaum muslimin. Dan kami juga mendoakan agar semua yang telah mendukung kami diberkahi hidupnya, diberkahi rezekinya, keturunannya, pasangannya. Dan insya Allah kita akan terus bersama berjuang demi untuk agama ini dan dakwah yang mulia ini. Dan semoga juga Anda bisa menjadi pionir-pionir penyebar kebaikan insya Allah bersama-sama dengan kami. Baik teman-teman sekalian, kita akan membahas seperti biasa di jam 20.00. Anda bertanya, kami menjawab, dan saya akan langsung saja masuk ke pertanyaan yang sudah masuk dari seorang hamba Allah, akhwat 19 tahun dari Jogja, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi prasangka buruk kepada Allah maupun mempersekutukannya. Tetapi saya tidak pernah bermaksud untuk melakukannya. Hal itu sering tiba-tiba muncul dalam pikiran saya dan hati saya. Saya sudah coba untuk melawan dengan berzikir, tapi masih sulit untuk hilang. Apakah ini sudah termasuk perbuatan syirik, Ustaz? Saya takut ini akan menggugurkan amalan saya selama ini. Mohon bantuannya, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ini cuma waswas syaitan, akhi. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir, ini waswas syaitan. Dan pernah Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah telah muncul pertanyaan itu pada diri kalian? Maksudnya sampai pada tingkat siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menciptakan ini, dan itu sampai siapa yang menciptakan Allah. Maka para sahabat pun terdiam dan seakan-akan mereka mungkin sudah sampai pada itu. Kata Nabi SAW, ucapkan pada saat datang itu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Jadi ucapkan saja itu, insya Allah akan hilang dengan sendirinya, biidznillah. Selanjutnya dari hamba Allah umur 20 tahun, seorang akhwat dari Bandung, mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua orang tua saya sudah meninggal dan kedua-duanya saya tak sempat melihat jenazah secara langsung. Beberapa tahun yang lalu ayah saya meninggal dan baru Ramadan ini ibu saya meninggal. Saya tidak bisa pulang karena saya kuliah di luar pulau dan kondisi sedang corona ini sangat tidak memungkinkan untuk pulang. Saya merasa bersalah, Ustaz, karena tak sempat melihat dan menemani kedua orang tua saya, khususnya sakaratil maut. Apa yang hapus rasa bersalah ini, Ustaz? Dan bagaimana menghilangkan rasa sedih karena kehilangan kedua orang tua? Kebetulan juga saya anak tunggal. Jazakallahu khairan. Pertama sekali, yang saya tangkap bukan disengaja keadaannya. Maka insya Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak bebankan sesuatu yang di luar kemampuan seseorang. Jadi nggak usah merasa bersalah dengan itu. Tinggal sekarang orang tua masih hidup ataupun sudah mati, tugas kita sebagai anak berbakti. Kalau masih hidup kita sudah tahu caranya, berbuat baik, memenuhi kebutuhan mereka dan seterusnya. Kalau sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Bersedekah atas nama mereka, memohon ampun untuk mereka, kemudian berdoa untuk mereka. Seperti itulah. Itu yang dilakukan insya Allah. Jadi Anda sekarang tinggal melakukan sebagaimana anak-anak umumnya yang orang tuanya meninggal dan mereka mau terus mengejar pahala bakti. Termasuk ada seorang sahabat pernah berkata, ya Rasulullah, apakah masih tertinggal baktiku kepada orang tuaku? Atau bagaimana caranya aku berbakti pada orang yang sudah meninggal? Kata Nabi SAW, engkau menyambung hubungan dengan orang-orang yang kalau bukan karena orang tuamu, kau tidak punya hubungan dengan mereka. Baik itu kerabatnya, ayah, kerabatnya, ibu. Ya, seperti misalnya pengganti ayah, paman. Ya, kakak dan adik ayah yang laki-laki. Pengganti ibu adalah saudarinya, tante, kakak dan ibu, kakak dan adik ibu, gitu kan. Kemudian seluruh kerabat-kerabat yang dekat dengan beliau dan termasuk sahabat-sahabatnya. Selanjutnya dari seorang hamba Allah laki-laki 19 tahun dari Jakarta Utara, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
Ustaz, di daerah saya baru dinyatakan zona hijau dari pemerintah setempat karena semua pasien COVID-19 semuanya alhamdulillah sudah sembuh. Tapi kebijakan PSBB dari pemerintah masih berlaku, Ustaz. Sebagian masyarakat ada yang melakukan kegiatan di tempat yang ramai seperti pasar dan masjid. Ada sebagian kecil musola atau masjid yang tetap melaksanakan sholat Jumat dan wajib. Apakah saya tetap mengikuti arahan pemerintah, Ustaz, agar tetap di rumah aja melakukan aktivitas atau melaksanakan sholat Jumat dan fardu walaupun masih ada ketentuan PSBB dari pemerintah, Ustaz? Dan apakah berdosa saya apabila saya mengambil sikap tetap sholat di rumah saja karena masjid-masjid pada umumnya masih tutup? Syukran. Kalau saya pribadi menyarankan ikuti saja pemerintah, ya. Kalau memang sampai pada tingkat larangannya juga termasuk masjid, kan gitu. Tapi ini kan tutup batas waktu tertentu saja, kan gitu. Tetapi kalau ada misal bertemu antara penyampaian pemerintah dengan majelis ulama, saya majelis ulama mengatakan zona hijau nggak masalah. Lalu juga tokoh masyarakat di sekitar wilayah Anda membuka masjid segala macam, Anda sholat saja di zona hijau. Jadi lihat kondisi dan keadaannya saja. Tapi dalam dua keadaan Anda tidak salah, karena Anda telah mematuhi peraturan-peraturan yang memang kita diperintahkan dalam agama untuk mematuhinya, termasuk taat pada pemerintah dalam masalah seperti ini, kan. Allahu a'lam. Seorang hamba Allah, akhwat 22 tahun dari Depok, mahasiswi. Ustaz, saya lelah dengan diri saya sendiri. Saya sering tak maksimal atau tidak maksimal atau bahkan lalai dalam melaksanakan amanah atau tugas-tugas yang dipercayakan orang lain kepada saya. Sehingga saya berniat tidak ingin lagi mengikuti kegiatan apapun yang berhubungan dengan orang banyak, seperti organisasi, kemanitiaan, atau apapun yang sejenisnya. Bagaimana menurut Ustaz tentang keputusan saya ini? Saya takut sekali mendolimi orang lain. Jazakallahu khairan. Keputusan yang bagus. Jangan ikut. Kalau Anda tahu Anda punya kekurangan di situ, atau bahkan Anda bisa lalai, jangan ikut. Misal, maaf saya bahasakan contoh, kalau kita belak-belakan, Anda kalau dijadikan bendahara, Anda sering, maksudnya gejolak dalam jiwa, selalu mau pakai dana. Bahkan dana itu Anda pakai, sudah Anda berhenti, jangan. Karena Anda tahu kelemahan Anda di situ, syaitan bisa tunggangi. Gitu kan? Atau misalnya kalau diberikan tugas tertentu, Anda tidak bisa kerjakan. Ya sudah, jangan bebankan diri kita di luar kemampuan. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak akan bebankan melebihi daripada kemampuan. Jadi nggak ada kewajiban itu, ya. Bahkan itu sangat bagus menurut saya. Kemudian setiap orang pasti punya potensi yang baik, saudariku, ya. Semua pasti orang punya potensi yang baik dan ada pasti kelebihan yang Anda miliki. Maka coba fokus kepada kelebihan yang Anda miliki itu, ya, kemudian kembangkan. Cukup itu. Misal Anda pun seorang akhwat di sini kemahirannya masak, ya sudah masak saja. Fokus ke masalah kuliner, fokus ke masalah masak-masak lah, buat kue, dan Anda bisa juga di situ, kan. Sebagaimana semua ini bisa jadi bisnis, ya. Makanan, minuman di kuliner misalnya, dan segala macam cabangnya lah di situ. Kemudian juga ada fashion, musim pakaian misalnya, Anda hobi di situ, sudah menjahit segala macam model, yang penting sesuai dengan syariat, silahkan, ya. Jasa-jasa apa misalnya, Anda coba, yang penting tidak ada pelanggaran agama, maka lakukan insya Allah, tidak ada masalah. Kalau menurut saya ini keputusan yang bijak. Karena kalau orang tidak menguasai sebuah bidang kemudian dia paksakan, maka akan jadi kacau semuanya. Kan kata Nabi SAW, kalau perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, tunggulah kebinasaan dan kehancuran. Lebih baik Anda berikan kepada orang yang lebih ahli dalam bidang itu. Seperti itulah, ya. Dari seorang ikhwat 32 tahun Sidoarjo, karyawan swasta, Jeffrey namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalid, alhamdulillah istri saya sedang mengandung. Insya Allah anak kami laki-laki. Mohon bantuan referensi untuk nama dengan huruf dengan dimulai dengan alif. Terima kasih. Jazakallah khair. Kalau dimulai dengan alif cukup banyak. Insya Allah cukup banyak. Ada Uwais, ya. Tulisan bahasa Arab itu alif sama hamzah, dhamma, waw, ya. Kemudian ya dan sin. Uwais. Ini diambil dari Uwais Al-Qarni rahimahullah, salah satu tabi'in yang paling afdal sebagaimana penyampaian Nabi SAW, dan bagaimana Nabi SAW menganjurkan Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in untuk mencari Uwais kalau ketemu, agar memohon Uwais memohon ampun buat mereka berdua. Juga ada Usaid, diambil dari Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mengaji, ya, saking merdunya suaranya dan hafalannya bagus sampai malaikat datang mendengarkan hafalannya, kan gitu. Itu juga boleh. Kemudian juga bisa diberikan nama Umair, ya, diambil dari kata-kata Amir yang berarti pangeran, gitu kan. Itu juga bisa tentunya, ya,
ambil ya nama-nama seperti ini insya Allah. Itu yang mungkin yang saya bisa kasih insya Allah biidznillah. Baik, pertanyaan selanjutnya ikhwah. Belum ada yang masuk lagi? Baik, coba mungkin dicek lagi ya. Atau itu diberikan ke Ana aja, yang handphone. Oh ini sudah ada. Baik, dicoba aja ya. Seorang akhwat 30 tahun dari Jakarta, karyawati, ingin bertanya, Ustaz, suami saya selingkuh dengan istri orang. Apa yang harus saya lakukan? Bertahan atau melepaskan? Karena suami saya memilih wanita itu dan suami saya ingin membantu agar wanita dan suaminya bercerai. Mohon pencerahannya, Ustaz. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua dari cobaan-cobaan yang berat seperti ini ya. Yang pertama, suami ibu sudah haram dosa besar, sudah haram berdosa selingkuh dengan istri orang. Ya. Selingkuh saya dalam arti kata berzina dengan wanita yang belum ada suaminya, sudah haram apalagi ada suaminya. Nggak boleh itu. Ya. Plus lagi dia ingin membantu proses perceraian wanita itu dengan suaminya. Ini betul-betul akhlak yang buruk, na'udzubillah. Kalau saya sarankan, kalau suami ibu mau bertobat, mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ibu berikan dia kesempatan, tapi dia tidak boleh ganggu rumah tangga orang. Dia harus berhenti mengganggu perempuan tersebut. Tapi kalau dia tidak mau, malah dia bersikuku, dia malah memilih perempuan itu, misalnya mau cerai sama ibu pun tidak ada masalah, saya sarankan ibu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikuti kecenderungan setelah itu. Walaupun saya bisa membahasakan kalau dari saya, ibu tinggalkan saja gitu kan. Kalau memang dia tidak mau pilih ibu ya, daripada memang ibu harus menjalani rumah tangga yang terganggu. Tapi kalau ibu mau lebih tenang lagi supaya keputusan tidak salah, coba kembali kepada hasil daripada sholat istikharah. Itu jauh lebih baik tentunya. Karena memang ini menyakitkan sebenarnya. Dan ini seharusnya laki-laki seperti ini, semoga Allah berikan hidayah, coba berpikir bagaimana kalau terjadi pada dirinya. Karena itu berat, mengganggu istri orang gitu kan. Allahul musta'an. Semoga Allah maafkan yang lalu-lalu kalau ada yang berbuat seperti ini, dan semoga kedepannya kita semua istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masih ada yang masuk lagi? Ya. Baik, kalau belum bisa masuk di handphone Anda, tolong dikasih aja. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang akhwat 36 tahun Tuban PNS, Ustadz mau bertanya bagaimana hukumnya menjadi anggota koperasi pegawai negeri dan mendapatkan THR dari koperasi tersebut, di mana koperasi itu simpan pinjam. Saya perlu tahu dulu koperasi simpan pinjam ini sistemnya ribawi. Dalam arti kata, ibu kalau pinjam uang di situ berbunga, kalau iya maka lebih baik jangan jadi anggota. Lebih baik Anda menghindar karena memang sudah jelas itu adalah lembaga ribawi dan tidak boleh kita biarkan itu. Tidak boleh. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu ya. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina, 30 tahun, swasta dari Makassar. Ustaz izin bertanya, saya mu'allaf dan juga yatim piatu. Sebelum mu'allaf orang tua saya almarhum non muslim, dan setelah, di sini tulis begitu ya, dan setelah kedua orang tua saya meninggal, saya baru mu'allaf, sudah 3 tahun. Yang saya mau tanyakan, kalau saya nanti menikah, siapa yang bisa dijadikan wali dan dari pihak saya? Karena keluarga besar saya mayoritas non muslim, terutama dari pihak keluarga bapak. Apa bisa diwalikan dari pihak keluarga ibu? Terima kasih. Saya tidak tahu ibu ini yang bertanya atau ukhti yang bertanya ini ibunya muslimah bukan? Kalau ibu Anda muslimah, tidak ada masalah. Dari pihak keluarga ibu bisa, ya. Dari pihak keluarga ibu tidak masalah. Ya, karena di sini
Yang saya tangkap ibu dan ayah dua-duanya non-muslim ya. Ya. Kalau non-muslim semua tidak boleh. Jadi nanti yang jadi wali itu wali hakim. Wali hakim itu maksudnya seperti di KUA sudah ada itu ya. Ada insya Allah yang menentukan masalah itu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marin dari Samarinda. Saat ini sedang heboh kasus sebuah keluarga yang diganggu oleh jin atau setan. Apakah bisa kita membantu mereka dengan mengirim doa? Dan adakah saran untuk saudara kita yang diganggu jin ini? Terima kasih Ustaz. Ini gangguan jin dan setan selalu terjadi. Tidak akan pernah berhenti sampai menjelang hari kiamat. Mereka akan terus mengganggu manusia. Tetapi dia atau mereka ini akan bisa masuk dan mengganggu orang-orang yang lemah secara keimanan, secara ibadah. Jadi ibaratnya kalau saya rasionalkan itu seperti ular. Setan itu ular. Kita ini punya rumah, tergantung kita mau pasang apa sih untuk melindungi diri kita dari ular tersebut. Kalau Anda cuma taruh pagar-pagar kayu, apalagi kalau tidak ada pagarnya sama sekali, dan pagar ini yang saya bahasakan adalah ibadahnya, keimanannya. Kalau Anda taruh cuma pagar, tidak ada pagar, maka leluasa dia masuk. Kalau Anda cuma pagar kayu, dia masih bisa patok-patok. Lalu bagaimana caranya supaya dia tidak bisa masuk? Maka buat beton atau buat baja sekalian. Setiap kali dia patok, giginya patah. Dan ini amal saleh dan keimanan. Karena makin dekat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, makin mustahil dia untuk mengganggu. Nggak mungkin. Ya, akan sangat kecil sekali kemungkinan mereka bisa mengganggu Anda. Jadi kalau pertanyaan di sini apakah boleh ya kami atau saya mengirimkan doa seperti itulah ya. Maka jawabannya boleh. Anda doakan supaya Allah SWT sembuhkan. Tapi saran kami kalau misalnya Anda kenal orang-orang seperti ini, sarankan untuk ruqyah syariah. Di awal-awal Ramadan, alhamdulillah kita sempat membahas pada saat kita bahas judulnya Qur'an dan solusi dalam Islam, kita membahas 4 kali pertemuan khusus bedah buku masalah ruqyah syariah. Jadi bisa kembali ke YouTube untuk ceramah, untuk mendengarkan ceramah itu ya. Jadi orang yang seperti ini, obat terbaiknya adalah ruqyah. Karena Nabi SAW pun pada saat ya, disihir oleh Lubab bin A'sam, seorang Yahudi yang mengambil sisir dan potongan rambut Nabi SAW, itu kemudian Nabi SAW diruqyah oleh Jibril alaihi wassalatu wassalam. Selanjutnya dari seorang hamba Allah, akhwat 39 tahun, Padang, PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan Allah limpahkan untuk kita semua. Saya mau bertanya, Ustadz, apakah hukumnya pisah? Apa hukumnya pisah rumah? Ya. Tidak sempat terbaca tapi sudah terhapus kembali ya pertanyaannya. Mungkin ditarik tadi. Baik, saya masuk kepada yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu dari Padang 31 tahun mau bertanya, yang pertama, apakah tidak berpuasa saat Ramadan karena hamil dan menyusui nantinya diganti dengan membayar fidyah saja, atau membayar fidyah dan mengganti puasa juga Ustaz? Yang saya tahu adalah kalau ibu setelah melahirkan nanti sehat-sehat saja, tidak ada penghalang lanjutan. Misalnya penghalang lanjutan gini, ibu habis pada saat hamil mual-mual terus, ibu susah puasa Ramadan, sehingga betul-betul harus tidak puasa gitu kan. Setelah Ramadan melahirkan, ternyata ibu masa menyusui dan ibu coba puasa bayar utang, tidak bisa juga. Mungkin air susunya jadi tidak ada, asinya tidak ada misalnya, mengganggu, akhirnya ibu tidak bisa menyusui anak. Di sini keadaannya Anda boleh bayar fidyah. Tapi kalau ibu sehat-sehat saja, ya, Anda Ramadan bisa puasa dengan sahur yang cukup, buka puasa yang cukup, gitu kan. Anda juga setelah itu masa menyusui tetap bisa puasa, maka saya sarankan Anda puasa saja. Allahu a'lam. Ya. Yang kedua, pertanyaan masih orang yang sama. Suami saya bekerja dengan suami kakak, ya, yaitu berdagang, tapi bukan modal bersama, modalnya dari keluarga. Dari keluarga suami saya, atau maaf, dari keluarga suami kakak saya. Saya harap ibu jangan dikirim double-double ya, sudah cukup insya Allah ini, supaya saya tidak
roll terus ya, karena ini masuk sampai 4 kali pertanyaan saya. Sudah cukup, insya Allah sudah bisa baca. Suami saya bekerja dengan suami kakak saya, yaitu berdagang tetapi bukan modal bersama, modalnya dari keluarga suami kakak saya. Dan suami saya sebagai bawahan atau anak buah. Ternyata saat berdagang tersebut suami saya dan suami kakak saya jadi saling gak enakan dan tidak bertegur sapa karena suami saya merasa tidak dihargai, tidak dianggap, dan suami saya pun jadi malas berkunjung ke rumah kakak saya karena malas dengan sikap suaminya. Apakah yang harus saya lakukan Ustaz saat ini? Saat saya ingin berkunjung ke rumah kakak saya tetapi suami tidak mau pergi atau keberatan memberi izin dengan alasan ada rasa dendam dengan suami kakak saya. Padahal saudara saya cuma satu itu Ustaz, dan tidak mungkin saya ceritakan ke orang tua saya Ustaz. Saya tidak mau menambah beban pikiran orang tua saya Ustaz. Saran saya, ibu berbicara dengan kakak ibu, jadi istrinya ipar tadi ya. Jadi biar nanti istri sama istri ini yang memberikan masukan. Jadi ibu memberikan masukan ke suami, kemudian juga dia, kakak ipar laki-laki tadi, itu diberikan masukan oleh kakaknya ibu. Supaya bisa ada titik temu gitu pendekatannya. Jadi walaupun sudah tidak bersama lagi kerja, tapi kalau ada yang salah, minta maaf, apalagi ini momentum Ramadan dan akhir Ramadan, dan kalau ada yang benar, memaafkan. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya sudah. Mungkin biar suami Anda kolindon dulu, menenangkan dirinya, Anda aja yang silaturahim. Allahu a'lam. Dari seorang akhwat bernama Devik dari Kalimantan Timur, ibu rumah tangga, tentang hukum orang tua perempuan suka berhutang di mana-mana dan sudah tidak bisa lagi dibendung kemauannya. Bagaimana sikap saya, sedang saya hanya seorang istri yang bergantung rezeki dari Allah lewat suami? Saya rasa tidak ada masalah dengan ibu Devik penanya ya. Kalau yang ibu di sini maksudkan adalah ibunya ibu ya, suka utang sana sini. Ya. Kemudian Anda juga tidak bisa bantu membayarkan utang itu, maka tidak ada beban bagi Anda di sini. Jadi, apalagi kalau memang itu di sini dikatakan suka berhutang. Dalam arti kata saya menangkap sini sebenarnya bukan kebutuhan. Kalau dia berhutang karena kebutuhan dia, dalam Islam dibolehkan kalau orang itu susah ya. Nabi SAW pernah merasa membutuhkan sesuatu, kemudian beliau datang utang kepada seorang Yahudi dan menggadaikan baju perang beliau SAW. Tapi beliau tahu ada sesuatu yang beliau taruh gade yang itu akan terbayar dengan itu kalau beliau tidak sempat bayar gitu. Ya. Jadi di sini tidak usah ada beban. Kalau memang itu adalah hobi dia berutang sana sini, maka saran saya biarkan saja ya hukuman-hukuman yang datang kepada beliau sebagai peringatan gitu, sebagai peringatan. Karena kalau nggak dibiarkan misalnya penagih utang itu menghukumnya, melaporkan misalnya, maka akan terus terulang. Ya, ada orang subhanallah dengan peringatan lisan dia mau sadar, ada orang nanti terjadi sesuatu besar baru dia mau kapok, ya. Baik, setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang hamba Allah wanita 36 tahun di Tuban, PNS. Ustaz, saya seorang istri, sudah menikah 11 tahun dan belum punya anak. Saya sekarang hidup terpisah dengan suami karena saya sudah tidak betah tinggal bersama. Suami saya tidak melaksanakan sholat wajib dengan lengkap, kikir terhadap saya. Tiap malam selalu memutar musik dangdut dengan keras di teras bersama teman-temannya sampai hampir pagi, dan 3 tahun terakhir ini ketahuan berselingkuh. Saya takut berdosa karena saya tidak melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri. Jika keadaan terus seperti ini, saya sudah mengingatkan tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon bimbingannya. Kalau betul yang ibu bilang ini ya, saya teman-teman sekalian di sini posisinya betul-betul hanya menjawab sesuai dengan apa yang ditulis ya. Dan saya berharap teman-teman juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, dimulai dari saya dan teman-teman sekalian. Saya menjawab karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jawab dengan benar-benarnya apa yang kita tahu, tentu tidak ada maksud kalaupun salah ya. Dan Anda pun bertanya, jangan terbawa egoisme. Jangan hanya karena mau membenarkan sikap lalu Anda mengatur kata-kata supaya Anda dibenarkan. Karena tentu yang dituntut oleh Allah adalah Anda, kami tidak. Kami cuma berijtihad, ya. Kalau betul apa yang Ibu bahasakan ini, maka saran saya ya di sini ibu istikharah. Ya, saya selalu kalau sudah mengatakan istikharah sebenarnya arahnya kepada cerai ya. Tapi supaya tidak langsung ke perceraian itu, karena sudah keadaannya sangat buruk. Ya. Suami tidak sholat wajib, ini sudah cukup jadi udzur syar'i untuk bercerai.
Ya, di sini dikatakan tidak melaksanakan sholat wajib dengan lengkap. Nggak ada, subuh, duhur, asar, maghrib, isya nggak ada. Kikir. Ini juga sifat buruk, kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih buruk daripada kikir. Tiap malam selalu mutar musik dangdut dengan keras di teras bersama teman-temannya sampai hampir ya pagi. Semalam suntuk, tidak memberikan hak istrinya. Bahkan bermaksiat. Dan 3 tahun terakhir ketahuan selingkuh. 4 hal bergabung pada seseorang. Ya, andai saja bisa saya katakan ibu cerai saja mungkin lebih bagus gitu kan, tapi yang lebih tepat adalah saya mengatakan ibu istikharah saja. Istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah biidznillah kalau Anda istikharahkan kepada Allah, maka itu pasti yang terbaik, tidak mungkin tidak. Pasti akan terbaik karena Allah Sang Pencipta lebih faham tentang masalah mana baik atau tidak. Kalau dia baik, Allah akan sentuh hatinya dia supaya dia berubah. Kan sudah sering saya sampaikan masalah retorika kita sholat istikharah. Ibu kalau selesai ceramah kita ini, ibu coba ya wudu, niat dalam hati sholat istikharah 2 rakaat, detik ini, habis ini insya Allah ya. Saya sarankan ibu ikuti dulu tanya jawab kita ini, siapa tahu ada manfaat-manfaat tambahan insya Allah ibu bisa dapatkan. Ibu sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah umumnya. Habis sholat ketik di Google, ibu tulis di situ. Ya, doa istikharah. Ibu baca, ikutin bahasa Arabnya. Kalau ibu mau baca terjemahnya bagus ya. Nanti di situ ada penutupan terakhir itu, closing doanya itu adalah, ya Allah kalau perkara ini baik untukku. Maksudnya nanti dalam kurun disuruh sebutkan itu perkaranya apa. Ya. Baik untukku, maksudnya di agamaku, di duniaku, di kehidupan akhiratku mudahkan dan berkahi. Maksudnya bertahannya ibu dalam rumah tangga. Dan kalau perkara ini buruk untukku, buat agamaku, buat duniaku, buat akhiratku, maka alihkan aku dari dia, alihkan dia dari aku. Jadi nanti ibu pun kalau bisa ibu tidak rasa sedih. Dia pun juga tidak merasa itu. Dan tentukanlah takdir yang baik untukku, kemudian buatlah aku ridho dengan itu. Ibu istikharah terus sampai ibu mendapatkan jawabannya. Kapan dia berubah, dia minta maaf, berarti memang kebaikan adalah dia tetap bertahan dengan ibu. Kalau malah dia makin menjadi-jadi, ya sudah, ibu nggak usah bersama. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, bolehkah kita membaca surah lain dalam sholat id? Boleh. Boleh saja. Setahu saya tidak ada masalah itu, insya Allah. Ya. Selanjutnya, saya ikhwan dari Jogja 22 tahun mau tanya, ana sedang ta'aruf dengan akhwat. Alhamdulillah sudah mengikuti kajian-kajian sunnah. Akhwat alhamdulillah sudah mengikuti kajian-kajian sunnah. Kurang lebih 1 tahun. Ibu akhwat sudah meninggal, ada bapaknya. Bapaknya sudah lama tidak sholat. Bagaimana menurut Ustaz? Apa saya lanjut atau bagaimana sarannya Ustaz? Ya. Istikharah sama tadi. Saran saya istikharahkan. Ya. Diistikharahkan. Mudah-mudahan kalau memang itu baik akhwat ini, maka Allah akan gerakkan hati ayahnya sebagai wali menerimanya. Dan kemudian juga mungkin sebab Anda menikah dia dapat hidayah, bukan mustahil, gitu kan? Bukan mustahil itu. Anda bisa menjadi penyebab mertua Anda untuk sadar. Mungkin dia masih jauh dari agama. Jadi gini teman-teman, pelanggaran seseorang yang sedang terjadi bukan untuk dimusuhi, tapi untuk dijadikan sebagai ajang pahala. Nasihatin, kecuali kalau nasihatin tidak bisa dengar ya sudah. Seperti itulah. Ya. Saran saya diistikharahkan sama tadi dengan ibu sebelumnya itu. Anda sholat 2 rakaat habis ini, kemudian Anda mohon kepada Allah SWT petunjuk. Kalau pernikahan saya sama si fulana ini baik untuk diri saya, agama saya, ya, dunia saya, akhirat saya, maka mudahkan berkahi. Kalau ini buruk, maka alihkan saya dari dia, alihkan dia dari saya, dan tentukanlah takdir yang baik untuk saya dimanapun saya berada, dan buatlah saya ridho dengan keputusan itu. Selanjutnya, seorang ikhwan 22 tahun dari Mataram, Lombok, pegawai BUMN, izin bertanya, biasanya keluarga besar saya setiap selesai sholat Idul Fitri melaksanakan ziarah ke kubur dan membacakan zikir serta doa. Apakah hal ini hukumnya haram? Dan apabila haram, apakah boleh saya hanya sekedar ikut tanpa ada niatan untuk melakukan hal-hal tersebut? Artinya cuma ikutan saja, karena untuk menghindari konflik sosial di antara keluarga. Pertama sekali, akhi yang bertanya dari Mataram Lombok ini, ziarah kubur adalah sunnah Nabi SAW. Itu dulu kita harus pahami. Hanya saja memang ziarah kuburan ini tidak ada penentuan waktu. Kapan saja. Dan usahakan jangan momentumnya habis Idul Fitri. Kapan saja. Kalau bertepatan memang pas Idul Fitri Anda merasa punya waktu lowong, Anda mau ke kuburan, itu hak Anda. Gitu kan? Itu dulu pertama. Kalau masalah membaca zikir dan doa di kuburan, tergantung. Sesuai dengan sunnah atau tidak.
Karena Nabi SAW sering kali dalam sepekan, dalam beberapa riwayat 2 kali menziarahi kuburan Baqi. Kuburan yang ada di sebelah masjid beliau SAW, kuburan para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan Nabi SAW kadang-kadang beberapa pekan atau dalam sebulan menziarahi syuhada Uhud. Dan beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin.